Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ali. Saya berasal dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin konversi energi. Nah, video ini saya buat sebagai kelengkapan dari sertifikasi dosen, yaitu pada bagian PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nah, mata kuliah mesin konversi energi merupakan mata kuliah utama ya, salah satunya dalam program studi teknik mesin. Sehingga mata kuliah ini bisa dikatakan adalah mata kuliah wajib yang harus bisa dikuasai oleh mahasiswa di program studi teknik mesin. Ada tujuan utama dari mata kuliah ini. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap mesin-mesin konversi energi. Jadi konversi energi ini kan dilakukan dengan bantuan alat gitu ya. Dia ada teknologinya. Nah, itu yang dipelajari. Baik yang sudah konvensional maupun yang baru gitu ya, yang non konvensional. Yang kedua yaitu bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis energinya itu sendiri. Karena energi itu secara garis besar bisa dibagi dua ya. Ada energi fosil, kita nyebutnya energi konvensional juga, dan energi baru dan terbarukan yang sekarang lagi tren ya. Nah, karena kita berada di masa transisi pergeseran menuju energi baru dan terbarukan, sehingga mata kuliah ini menjadi punya arti penting untuk mempersiapkan calon-calon lulusan dari program studi teknik mesin. Nah, mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib lanjut itu ya, itu punya mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah dasarnya, yaitu termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas. Nah, materi perkuliahan itu kan satu semester itu ada 16 sesi. Nah, ini diisi yang pertama untuk jenis dan sumber energi. Jadi mahasiswa diajak untuk mengenal jenis dan sumber energi, terus persamaan dasar termodinamika, persamaan dasar mekanika fluida. Ini tentu yang terkait gitu ya, terkait dengan mesin-mesin konversi energi. Jadi bukan mengulang semuanya. Yang selanjutnya adalah yang bagian konvensional gitu ya, dari mesin konversi energi, yaitu motor bensin, motor diesel, turbin gas, turbin uap, dan sistem pendingin. Nah, itu walaupun konvensional dari segi mesin, tapi teknologi baru itu selalu berkembang. Kita mempelajari teknologi terbarunya juga. Nah, selanjutnya dari sesi ke-10 sampai ke-15 itu terkait dengan energi baru dan terbarukan, yaitu panas bumi, air, surya, angin, laut, arus dan gelombang, juga ocean thermal energy conversion. Ya. Jadi ada konversi energi berbasis laut sebenarnya, tapi lebih ke termalnya, konversi energi termalnya, bukan arus atau gelombang laut. Seperti itu materi-materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini. Nah, selanjutnya untuk mendeliver gitu ya, mendeliver mata kuliah ini apa yang dilakukan. Nah, jadi yang harus diingat bahwa dalam memberikan materi perkuliahan itu basis dari seorang dosen adalah student centered learning. Jadi pembelajaran itu ya basisnya di mahasiswa, keaktifan mahasiswa. Jadi yang diberikan apa? Yang pertama adalah materi perkuliahan pengantar. Jadi secara sinkronus nanti disampaikan pengantar dari perkuliahan di setiap minggunya. Terus ada materi tambahan pengayaan ya, asinkronus, yang itu untuk merangsang mahasiswa belajar mandiri, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuannya secara mandiri. Yang ketiga ada kuis. Nah, kuis ini adalah asesmen pemahaman dasar materi. Jadi untuk mengontrol bahwa memastikan mahasiswa itu mempunyai pemahaman dasar yang dibutuhkan, itu diberikan kuis.
Nah, yang terakhir adalah tugas. Nah, tugas ini itu adalah cara untuk mengasesmen mahasiswa tentang pengayaan dan pemahaman lanjut yang sudah diperoleh melalui proses belajar mandiri. Jadi di sini lebih ke arah memberikan opini, terus berdasarkan apa ya, berdasarkan bacaan-bacaan mereka, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Nah, interaksinya seperti apa interaksi yang dilakukan? Jadi ada 3 interaksi yang terjadi. Yang pertama adalah synchronous learning. Jadi ada proses sinkronnya, gitu ya, proses pembelajaran tatap muka atau tatap maya karena kita berada di masa pandemi. Selama ini dilakukan secara daring, gitu ya, sehingga dilakukan secara tatap maya yang terjadwal. Jadi ini terjadwal. Nah, sedangkan asynchronous learning-nya itu menggunakan learning management system, EdLink. Ya. Jadi di kampus Universitas Nusa Putra sudah menjalankan LMS, nah, basisnya adalah basisnya EdLink. Nah, di sini masa akan mengerjakan kuis, memberikan tugas, gitu ya. Dan yang ketiga adalah WhatsApp group. Nah, kenapa kok perlu WhatsApp group? Jadi ini ada penjelasannya. Sebenarnya di LMS setting ini bisa dilakukan diskusi, tapi memang ada beberapa kendala. Yang pertama, mahasiswa lebih aware dengan WhatsApp gitu ya, untuk berkomunikasi atau berdiskusi, untuk mendapatkan respon yang lebih cepat gitu ya. Nah, selain itu kan WhatsApp lebih ringan ya dari segi kuota. Jadi memang daripada membuka LMS. Nah, sehingga LMS ini lebih untuk mendapatkan materi tambahan tadi gitu ya, mengerjakan apa, mengupload tugas, mengerjakan kuis, sedangkan untuk diskusi, tanya jawab yang respon cepat itu lebih menggunakan WhatsApp group gitu ya, agar ya mereka lebih familiar karena kita berada di daerah gitu ya, yang kadang internet juga tidak terlalu bagus kalau misalnya di cuaca buruk, sehingga WhatsApp group ini bisa menolong gitu ya, membantu proses interaksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan asesmen ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ada 4 jenis asesmen yang diberlakukan. Yang pertama kuis, tugas, yang ketiga UTS, dan yang terakhir UAS. Nah, kuis dan tugas itu kita berikan 1 kali setiap sesi. Jadi setiap minggu mereka ada kuis dan tugas. Untuk asesmen di setiap materi perkuliahan. Jadi kita kawal mereka, pemahaman mereka itu kita nilai di setiap pertemuan itu ya, setiap sesi, setiap minggunya agar bisa dikawal. Kalau misalnya ada kurang, ada yang perlu diimprove, ada yang perlu dilakukan diskusi lanjutan, itu lebih mudah diantisipasi. Nah, itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kuis itu sebenarnya adalah asesmen dasar untuk mengetahui pemahaman dasar. Jadi kalau mahasiswa kuisnya aja nilainya jelek gitu ya, nanti kemungkinan mereka belum bisa memahami materi dengan baik. Jadi itu kuis lebih ke arah materi yang disampaikan. Kalau tugas itu broaden gitu ya. Jadi perluasannya. Di mereka dirangsang untuk mendapatkan materi tambahan baik dari LMS maupun dari sumber-sumber lain gitu ya, dari baca jurnal, baca artikel ilmiah, baca buku gitu ya. Terus mereka mengaplikasikan dalam pengerjaan tugas. Jadi di situ tugas itu memancing mereka untuk berpendapat berdasarkan basis pengetahuan mereka. Nah, jadi ya lebih luas gitu ya, jawaban lebih luas. Dari situ kita bisa nilai apakah mahasiswa itu belajar mandiri dengan baik atau tidak. Yang jawabannya lebih luas, lebih bagus ya tentu kemungkinan belajar mandirinya lebih baik. Yang masih skalanya sempit gitu ya, itu kemungkinan belajar mandirinya masih belum lancar. Yaitu bisa kita gali nanti capaian dari setiap mahasiswa di setiap sesinya. Nah, UTS dan UAS itu 1 kali setiap semester. Nah, itu untuk mengasesmen capaian pembelajaran secara keseluruhan gitu ya. Di paruh pertama untuk UTS dan di paruh kedua untuk UAS gitu ya.
Nah, sehingga di sini ada bobot nilai yang kita set up ya. 20% untuk kuis, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Nah, itu yang kita lakukan ya. Nah, sebagai pelengkap, ini saya akan sampaikan mengenai mengenai LMS yang digunakan, gitu ya. LMS yang digunakan. Jadi LMS ini menggunakan Edlink, ya basisnya. Nah, di sini dosen memasukkan materi di setiap sesi, gitu ya. Apa saja materi yang diberikan? Yang pertama, kita jadwalkan untuk sinkronusnya juga lewat LMS ini, yaitu live session kita nyebutnya ya, synchronous learning-nya itu. Kita adakan tatap maya lah, karena di masa pandemi. Itu kita tentukan jadwalnya ya sesuai jadwal perkuliahan. Sini jadwalnya Kamis ya, jam 8. Nah, kemudian kita lengkapi juga, kita sampaikan PPT-nya gitu ya. Juga lecture note. Nah, lecture note ini adalah materi tambahan gitu ya, untuk pengayaan mereka. Jadi tidak semua kita sampaikan saat live session kan gitu ya. Jika tidak bisa juga kita memberikan semuanya gitu ya secara sinkronus gitu. Karena ada sebuah penelitian bahwa synchronous learning itu nggak boleh lama-lama gitu ya. 1 jam itu sudah efektifnya. Lebih dari 1 jam agak menurun pemahaman peserta gitu, atau pendengarnya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri. Makanya perlu adanya lecture note ini, materi-materi tambahan ya. Juga ada video yang kita berikan. Video ini penjelasan mengenai materi pengayaannya itu ya. Terus ada kuis dan ada tugas seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Nah, kuis ini lebih ke arah pengayaan ini ya, pengayaan materi dasar sehingga ada konsep benar salah gitu ya. Jadi ada kuis yang diberikan tuh sistemnya benar salah, jadi ada suatu pernyataan yang mereka harus nilai berdasarkan pemahaman mereka, pemahaman materi yang sudah diberikan. Ini benar ataukah salah. Jadi kalau kuis lebih mudah, sedangkan tugas itu adalah memberikan pengayaan kepada mereka. Jadi nah di sini lebih luas yang diberikan seperti ini apa gitu ya. Jadi harus ada alasan. Ketika ada pertanyaan, mereka menjawab dan memberikan alasan. Dan alasan ini harus valid dalam artian ada dasar dari mereka kenapa kok memilih alasan itu. Gitu ya. Jadi bukan ngasal jawab juga. Terus ada sumber rujukan yang mereka jadikan acuan. Apa sumber rujukannya? Nah itu hal penting yang dinilai. Gitu ya. Jadi kalau jawaban bagus tapi nggak ada sumber rujukan ya kurang sempurna jawabannya, nggak bisa diberikan nilai maksimal karena mereka sebagai seorang engineer itu ya mereka kan dilatih untuk berpikir dan berlandaskan ilmiah, jadi tidak ngasal saja. Gitu ya. Oke. Seperti itu untuk perkuliahan asinkronus yang dijalankan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperagakan mengenai cara untuk penyampaian materi. Gitu ya. Jadi jalannya perkuliahan ya, secara micro teaching saja. Di sini saya akan menyampaikan materi di sesi 1 tentang jenis dan sumber energi. Oke. Jadi jenis energi dan sumber-sumber energi itu ya banyak sekali di dunia ini gitu ya. Dan itu merupakan bagian penting dari
sistem konversi energi. Nah, yang pertama, kita kan kenal ya, konversi energi. Konversi energi itu sebenarnya kita merubah bentuk energi, sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari energi tersebut itu? Manfaat apa yang ingin kita peroleh? Yang pertama, contohnya ini, kita makan. Makan terus menghasilkan tenaga untuk beraktivitas. Misalnya di sini tuh kita naik sepeda. Nah, proses makan, makanan itu kita makan, diproses dalam tubuh, itu adalah proses konversi energi dari energi kimia menjadi energi mekanis. Jadi tenaga yang kita gunakan untuk bergerak, untuk beraktivitas, itu adalah energi mekanis. Yang kita gunakan, yang bersumber dari energi kimia, dari makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Terus contohnya lampu. Lampu ini energi cahaya, tapi sumbernya dari listrik. Terus tanaman. Tanaman kan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sebenarnya adalah proses konversi energi dari energi cahaya yang diperoleh dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Jadi makanan kan gitu ya, makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Terus ada energi kimia, baterai jadi lampu. Jadi senter ini, jadi energi cahaya. Ada energi kimia jadi energi mekanis juga seperti di kendaraan, di mobil atau di motor itu ya. Energi kimianya dari bahan bakar. Nah, juga ada energi listrik menjadi panas ya, untuk oven, microwave, ini pemanggang roti gitu ya. Nah, itu juga energi listrik menjadi panas. Jadi banyak sekali. Banyak konversi energi yang dilakukan di dunia ini gitu ya. Baik secara alami maupun secara buatan. Nah, secara umum energi di dunia ini itu potensinya besar sekali. Dan sebagian terbesar dari potensi energi di dunia ini sebenarnya bersumber dari solar. Solar itu dari energi matahari. Jadi hampir semua energi yang ada di dunia ini berasal dari energi matahari. Sebagian kecilnya saja dari yang lain. Apa? Sebagian kecilnya adalah pengaruh dari benda-benda asing, gitu ya, seperti gelombang, arus itu ya, itu kan ada pengaruh pasang surut. Kalau pasang surut air laut ini kan pengaruh posisi bulan gitu ya terhadap bumi. Juga ada energi dari dalam bumi itu sendiri, yaitu energi panas bumi atau energi geotermal. Nah, itu yang dari dalam bumi, dari inti bumi. Tapi itu sebagian kecil, sedangkan sebagian terbesarnya adalah dari energi matahari. Di energi matahari ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya ya untuk berbagai macam energi turunan seperti angin. Angin menyebabkan gelombang gitu ya. Selain angin itu sendiri kita manfaatkan untuk memutar turbin angin. Terus juga panas yang diserap itu menyebabkan adanya awan, menyebabkan hujan. Nah, itu ada energi air. Terus juga panas itu sendiri menyebabkan laut itu berubah-ubah temperaturnya, jadi ada otek. Selain itu, energi matahari dari cahayanya itu diproses oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Nah, dari tanaman ini macam-macam, bisa menghasilkan biomasa. Dari biomasa itu sendiri juga dihasilkan biofuel. Ya. Terus ada batu bara, minyak bumi, gas alam, semua itu dari tanaman asal-usulnya atau dari hewan. Hewan tentu dari tanaman juga ya, karena hewannya makan tanaman. Gitu ya. Nah, yang lain adalah energi nuklir yang berasal dari bahan-bahan radioaktif. Tapi bagian terbesar kalau Anda lihat di sini potensi eksergi itu tetap bahwa yang berasal dari matahari itu adalah bagian terbesar. Jadi bisa kita katakan matahari ini berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada matahari, kira-kira kita kehilangan sumber energi utama. Sulit kita melakukan kehidupan kalau tidak ada matahari. Nah, di sini arti pentingnya kita belajar tentang konversi energi ini. Jadi kenapa? Karena konsumsi energi fosil itu sampai sekarang masih mendominasi. Kalau Anda lihat di sini ya,
bagian terbesarnya minyak bumi masih terbesar. Terus ini gas alam, ini batu bara, besar sekali, masih sangat besar. Persentasenya juga masih luar biasa. Sedangkan renewable energy, ya, air dan nuklir juga bahkan itu nggak signifikan, masih sangat kecil persentasenya. Dan walaupun renewable energy itu punya kecenderungan untuk naik, ya, nah, kalau Anda lihat di sini itu lumayan naik, tapi ya masih jauh persentasenya, masih tidak signifikan, belum nyampe 10% kok. Yang lainnya bagian terbesarnya ya masih sekitar di atas 80% ya masih energi fosil. Ini harus kita sadari. Nah, isu-isu pemanasan global yang meningkat sekarang ini menjadi pendorong utama adanya pergeseran untuk menuju energi terbarukan. Dan ini harus dipahami betul oleh mahasiswa sebagai calon insinyur, gitu ya, calon engineer di masa yang akan datang. Ada peta perubahan energi dalam 10 atau 15 tahun yang akan datang, yang itu berdampak besar terhadap kehidupan kita. Nah, sumber-sumber energi listrik dunia, kalau kita turunkan menjadi, kita tinjau listrik saja. Kalau tadi energi secara keseluruhan ya, kalau energi secara keseluruhan itu kan banyak. Ada yang energi untuk masak, gitu ya, untuk kendaraan. Tapi kalau kita hanya meninjau dari sisi listrik saja, renewable energy itu sedang booming, saya katakan istilahnya itu. Dia sedang menunjukkan peningkatan yang sangat cepat. Nah, kalau Anda lihat di sini yang cukup kuat untuk masih stabil itu hanya batu bara. Karena batu bara memang merupakan energi murah walaupun kotor. Harus disadari negara-negara berkembang masih banyak yang mengandalkan batu bara, termasuk negara kita. Tapi negara kita termasuk negara yang sudah berkomitmen untuk bergeser memanfaatkan energi terbarukan. Nah, kita lihat bahwa energi terbarukan ini cukup signifikan peningkatannya. Di sini kita lihat ya lonjakannya lumayan tinggi dan masih cenderung eksponensial gitu ya, menuju posisi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, ya gas alam memang agak meningkat karena disadari gas alam ini termasuk yang cukup bersih gitu ya. Batu bara stabil, tapi yang lain seperti penggunaan minyak itu untuk energi listrik sudah jauh menurun. Nuklir juga karena tragedi Fukushima itu juga sudah banyak ditutup di Eropa ya, sehingga penggunaannya juga menurun. Nah, itu materi kita untuk kali ini ya, di pertemuan pertama. Jangan lupa mahasiswa harus juga melakukan asynchronous learning, ya. Melakukan diskusi di WhatsApp group juga kalau ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, gitu ya. Selain di sesi setelah ini, itu Anda harus ingat-ingat itu ya, bahwa ada kita nggak cukup gitu ya mendapatkan ilmu dari perkuliahan, enggak. Tapi ada kewajiban mahasiswa untuk belajar mandiri. Nah, ini harus dimanfaatkan betul. Dosen itu fasilitator, jadi jangan disamakan dengan guru waktu Anda sekolah ya, sekolah SD, SMP, SMA, ini nggak sama. Dosen adalah fasilitator untuk belajar Anda. Jadi Anda belajar, Anda berdiskusi. Dimanfaatkan betul, kita sharing bersama di sana, kita diskusikan. Jadi kalau Anda ada kesulitan mengenai tugas, mengenai kuis, pemahaman dari baca apa yang Anda baca di jurnal, di artikel ilmiah, Anda bisa diskusikan. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tetap membangun motivasi diri. Untuk apa? Untuk mempersiapkan keilmuan yang Anda jadikan landasan bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Nah, kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap rajin, berusaha untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah ini Anda bisa menyampaikan pertanyaan
mengenai apa saja itu ya, materi yang tadi saya sampaikan, juga mengenai hal-hal lain, karena ini masih pertemuan pertama, mengenai kontrak perkuliahan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.